Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lina Gustina dengan NIM 2108246 dari kelas 2 BPG PAUD yang akan menyampaikan beberapa pematerian yang telah dipelajari selama semester 2 ini dalam mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tugas ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UTS awal semester 2. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai HAM itu sendiri. Dalam sejarah perkembangan, HAM memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM, hak asasi manusia, tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut pada masa Louis ke-14. Yang terkenal dengan pernyataannya yaitu L'État est moi atau negara adalah saya. Sejarah inilah awal mula pembentukan HAM atau hak asasi manusia. Kemudian, sehingga HAM itu sendiri muncul karena perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tirani. Jadi HAM itu muncul sebagai bentuk kekuatan manusia pada waktu itu dan sebagai bentuk penyanggahan terhadap apapun yang menentang manusia pada waktu itu. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia. Umat manusia itu memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hak Anak Sedunia. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara walaupun biasanya mengindikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak. Misalnya bahwa hak untuk hidup mulai setelah mati. Deklarasi Jenewa tentang hak anak pada 1924, PBB mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959. 20 tahun kemudian, diadakan Tahun Internasional Anak. Hal ini menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi. Proses penyusunan tersebut tidaklah mudah, karena harus dilakukan banyak negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat pertama yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk pertama, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan menempatkannya dipisahkan dari orang dewasa. 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan yang objektif. Kemudian, hak anak yang wajib dipenuhi di Indonesia. Bermain, berekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua jika terpisah, bebas beragama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, norma, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi yang layak, standar kesehatan, standar hidup yang layak. Yang mana semua hak ini wajib didapatkan oleh anak. Karena yang pertama bermain. Anak itu memang tempatnya untuk atau usianya untuk bermain. Kemudian berekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua. Nah, ini sering terjadi di kita
Apabila orang tuanya terpisah, maka hubungan anak dengan orang tua juga ikut terpisah. Seharusnya tidak demikian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sini ada beberapa halaman sumber atau beberapa ilustrasi yang digunakan selama pematerian atau ilustrasi yang digunakan dalam penampilan video yang saya berikan.